Halo para sahabat, saya ingin mendiskusikan pada episode ini suatu perkembangan dunia yang sangat pesat pada saat ini, yaitu di bidang perkembangan teknologi, informasi, komunikasi yang juga kita sering sebut sebagai era digitalisasi. Nah, ini perkembangan ini betul-betul telah mentransformasi dunia dan segala pikiran manusia juga ya. Nah, oleh karena itu orang menyebutnya adalah knowledge society ya. Jadi suatu masyarakat yang dikuasai oleh pengetahuan sangat mendominasi. Itulah yang diperjualbelikan gitu ya. Dan itu juga yang dipergunakan untuk menguasai ya, kelompok-kelompok lain yang lemah ya. Jadi pengetahuan itu menjadi sangat-sangat dominan. Nah, sekarang kita juga tahu keadaan sekarang semua itu diatur melalui internet gitu ya. Nantinya akan ada kota cerdas misalnya, karena kota itu diatur, dikelola dengan menggunakan teknologi internet itu, sehingga misalnya kalau ada orang berlalu lintas di jalan raya, ribuan orang di jalan raya, bagaimana dia bisa ditertibkan? Karena dia harus dikontrol untuk dilihat siapa yang melakukan kesalahan dan sebagainya, dan itu tidak mungkin hanya dengan polisi, maka dilakukan dengan suatu alat yang namanya surveillance ya, suatu alat untuk mengamati dan memantau manusia secara elektronik. Nah, jadi saudara sekalian, perkembangan ilmu ini mungkin oleh kita semua begitu saja langsung kita anggap sebagai suatu kabar gembira. Maka kehidupan manusia akan berkembang kualitasnya. Kita semua akan menjadi semakin bahagia, kita semua akan bisa menyelesaikan banyak masalah sosial. Apakah benar, saudara, seperti itu? Kalau kita lihat secara sosiologis, mungkin tidak sesederhana itu kita melihatnya. Lalu kita semua menunggu, kita semua menyambut keadaan itu dengan senang hati. Tapi kita sebetulnya secara sosiologis harus waspada ya. Kita harus waspada karena perkembangan ini rupanya akan terus berjalan sehingga teknologi akan menghasilkan suatu alat yang mengganti intelligence manusia, kecerdasan manusia dengan mesin. Maka itu disebut artificial intelligence. Nah, dengan ini maka yang namanya orang pintar mungkin akan digantikan dengan makhluk pintar atau mesin pintar atau robot pintar. Kalau sudah seperti itu, ya memang mungkin apa-apa akan lebih cepat, mungkin lebih baik, lebih cepat. Tapi bagaimana nasibnya manusia? Karena kecerdasan itu sesuatu yang penting sebagai modal manusia kan. Tetapi kalau itu sudah diambil alih oleh robot, bagaimana nasib manusia? Nah, yang sudah hampir pasti, kalau robot itu mengambil alih pekerjaan manusia, maka
berbagai pekerjaan manusia yang sifatnya teknis itu akan digantikan oleh robot. Yang bersifat mengingat-ingat akan digantikan oleh robot. Yang bersifat menghitung akan digantikan oleh robot. Yang bersifat memperbesar apapun menjadi lebih besar, lebih cepat akan digantikan oleh robot. Nah, lalu akan terjadilah disrupsi. Disrupsi artinya hilangnya berbagai profesi-profesi penting yang pada saat ini sangat dihormati, didambakan oleh manusia menjadi hilang karena robot bisa menggantikannya. Lalu bagaimana kita harus menghadapi knowledge society ini? Para ahli pendidikan berpikir bahwa kalau robot itu mulai berkiprah seperti ini, manusia itu seharusnya mulai lebih mengandalkan kemampuan-kemampuan manusiawinya, ya, kemampuan manusiawinya, yaitu kemampuan misalnya imajinasi yang kreatif, karena robot tidak bisa berimajinasi. Dia hanya mengulang apa yang sudah ada, dipercepat, diperbaiki dan sebagainya, tetapi berimajinasi yang kreatif itu adalah kemampuan manusia. Einstein yang kita kenal sebagai ilmuwan di bidang ilmu fisika mengatakan bahwa imagination is more important than knowledge. Jadi pengetahuan yang diciptakan manusia itu ternyata oleh Einstein dikatakan kalah penting oleh imajinasi manusia, sebab manusia bisa keluar melebihi apa yang sudah ada di pengetahuan dan mencoba mengimajinasikan sesuatu yang lebih jauh yang nantinya kemudian bisa dicari oleh pengetahuan bagaimana bisa mencapai itu. Nah, jadi saudara sekalian, secara dunia pendidikan maka manusia itu harus mulai dipersiapkan ini. Pendidikan itu harus seperti apa? Nah, misalnya sekarang orang sudah mulai membayangkan bahwa keahlian yang hanya dimiliki oleh manusia atau sering disebut juga soft skill itu lah yang harus ditekankan, dikembangkan oleh pendidikan, oleh dunia pendidikan. Yaitu misalnya tadi pikiran yang kreatif. Nah, sekarang kalau pendidikan kita sekarang tidak mengarah kepada pikiran kreatif, apa-apa hanya mengulang saja apa yang sudah ada, ya. Dia tidak pernah mengajari anak-anak mencari sesuatu, berpikir sesuatu. Terus saja anak-anak diajar dengan cara yang rutin. Bagaimana? Tertinggal kita. Kita harus mengajari anak-anak berpikir secara kreatif. Terus hal lain misalnya mengembangkan inisiatif. Itu hanya keahlian manusia, karena robot hanya berdasarkan perintah, tetapi manusia mempunyai inisiatif. Tapi bayangkan saja kalau pendidikan kita tidak merangsang, tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk berinisiatif, apa jadinya? Karena banyak sekarang masih anak berinisiatif, mengusulkan ini, melakukan ini, itu yang agak berbeda dengan yang ada, malah dimarahi oleh guru atau dinilai rendah nilainya oleh sekolahnya dan sebagainya. Wah, ini suatu kesalahan. Kita harus merubahnya. Inisiatif manusia itulah yang harus diasah terus.
Nah, ini satu lagi hal yang juga sangat penting, saudara sekalian, adalah mengolah emosi. Karena ini pasti tidak dimiliki oleh robot. Kalau robot hanya bekerja serba cepat, serba besar, ya, tetapi tidak mempunyai kemampuan mengolah emosi, apa jadinya? Nah, manusialah yang mengendalikan dunia ini dengan emosi yang benar, yang baik. Oleh karena itu manusia harus diajar mengolah emosi. Dan sekarang pun dalam pendidikan kita seringkali emotional intelligence. Nah, ini tidak dikembangkan dengan baik. Manusia menjadi, pokoknya kamu pinter, tidak peduli kamu itu mempunyai kemampuan mengolah emosi yang baik atau tidak. Itu salah besar, saudara sekalian. Nah, jadi itulah yang sekarang masih kita jumpai. Nah, sekarang secara sosiologis juga manusia itu, ya, anak didik kita itu nanti harus dilatih supaya nanti mereka bisa menciptakan situasi interaksi sosial yang menyenangkan, yang kondusif, bahkan yang produktif. Nah, situasi interaksi sosial seperti itu harus betul-betul dilatih sejak sekarang melalui pendidikan. Anak-anak itu di dalam sekolah harus terus dilatih seperti apa menjadi manusia yang bisa menciptakan suasana situasi interaksi sosial yang kondusif dan produktif tadi. Nah, sekarang juga suatu keadaan yang sampai sekarang sebetulnya ya sangat memprihatinkan, tetapi masih belum disadari oleh kebanyakan sistem sekolah kita, yaitu apa? Yaitu yang disebut memorization atau penghafalan atau menghafal. Menghafal itu suatu hal yang sampai sekarang masih dipandang penting. Hai anak-anak, kamu harus menghafal. Kamu harus hafal ini, kamu harus hafal itu. Nah, hati-hati. Kalau kita memaksakan manusia menghafal, maka dengan cepat dia nantinya akan dikalahkan oleh robot yang pekerjaannya itu untuk menghafal luar biasa, saudara sekalian. Oleh karena itu, manusia harus dipindahkan dari sekedar menghafal menjadi memahami. Memahami, memikirkan, ya, kemudian berkreasi dan sebagainya. Tidak sekedar menghafal, kan apa-apa sudah bisa dilihat. Sekarang anak-anak sekarang sudah pinter. Kalau ada apa-apa, langsung dia lihat HP dia, pencet-pencet sana sini, keluarlah jawaban apapun. Nah, tapi ini bisa jangan-jangan dimarahi oleh guru. Menurut saya itu suatu hal yang baik, dia bisa memanfaatkan teknologinya untuk menjawab apapun secara cepat, tidak perlu semua harus dari kepalanya, begitu. Nah, jadi itu penting, saudara sekalian, bahwa menghafal itu kalau bisa jangan dijadikan sesuatu yang sangat mendasar dan diperlukan sekali, tetapi lebih kreativitasnya itu. Nah, kemudian manusia juga harus diajar mencari hakikat kehidupan. Kita sekarang ini anak-anak banyak yang sampai tidak tahu lagi hakikat kehidupan sebenarnya ini apa ya. Dia terlalu sibuk dengan pengetahuan-pengetahuan yang disediakan saja di kepalanya, apa-apa yang harus dihafal, kemudian apa-apa yang dia sekedar mendapatkan nilai, tetapi hakikatnya apa ya? Nah, ini mereka banyak yang lupa, sehingga banyak timbul kekerasan, kecurangan di dalam hidup, konflik dan segala macam. Karena mereka tidak dibiasakan mempelajari apa hakikat dari kehidupan. Apa itu mengolah rasa. Jadi mereka harus pintar mengolah rasa. Nah, ini mengolah rasa ini misalnya apa yang penting? Misalnya bisa melihat keindahan.
Jadi misalnya, oh ini sesuatu yang indah, wah bagus sekali, bagaimana saya bisa menciptakan keindahan-keindahan yang lain. Itu pun hanya manusia, bukan robot gitu. Jadi menciptakan keindahan, mempunyai rasa terhadap keindahan itu penting. Lalu menciptakan keindahan, menciptakan kasih sayang, bukan menciptakan tapi apa ya, mengembangkan rasa kasih sayang. Kalau tidak, apa-apa tidak peduli lagi, apa-apa pokoknya yang penting saya bisa nilai saya tinggi, saya pintar dan sebagainya. Tetapi nilai kasih sayang itu sesuatu yang penting. Solidaritas kepada sesamanya, perhatian kepada lingkungan, kepada masyarakatnya, kepedulian dan seterusnya. Ini semua masalah mengolah rasa. Itulah yang harus ditanamkan pada anak-anak kita, sehingga dia bisa berempati. Ya. Kalau melihat masalah sosial, ada kemiskinan, ada apa, wah dia mulai berempati. Tidak sekedar dilihat, oh itu orang miskin, tidak begitu, tapi dia empati. Itu namanya bela rasa. Bagaimana supaya orang miskin ini bisa mengatasi persoalannya. Dan dengan demikian dia juga ingin meningkatkan kualitas kehidupan manusia itu. Dan yang tidak ketinggalan adalah meningkatkan kualitas kehidupan alamnya, lingkungannya. Karena sampai sekarang manusia juga hasil pendidikan, padahal dia banyak yang tidak peduli pada alam. Kalau dia mempunyai sesuatu kegiatan, suatu proyek besar, bahkan dia tidak peduli merugikan alam dan seterusnya. Nah, jadi hal-hal seperti itu, saudara sekalian, yang harus kita kembangkan di dalam sistem pendidikan ini. Ya. Jadi untuk itu kita akan kemudian jadi mampu menghadapi knowledge society yang begitu dahsyat, tetapi kita tidak terjajah oleh ciptaan kita sendiri, yaitu robot. Nah, jadi dengan demikian maka manusia kalau bisa ya sebetulnya juga diberi kesempatan para siswa itu ikut merancang kegiatan pendidikannya. Jadi jangan apa-apa ditentukan oleh ahlinya. Wah, nanti dulu ini anak-anak mahasiswa semuanya juga harus ikut memberikan suatu usulan untuk perencanaan, merancang dari proses pendidikannya. Nah, inilah yang mungkin bagian dari apa yang disebut merdeka belajar. Itu sudah harus kita mulai karena suatu proses yang perkembangan baru sudah mendekati kita, sudah memasuki hidup kita. Jadi kita harus bersiap-siap. Demikianlah saudara sekalian, suatu hal yang penting untuk kita renungkan bersama. Terima kasih.